Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, saat ini kita berada di pasar apa di masjid? Di pasar apa di masjid? Ada di masjid. Satu langkah kita menuju masjid maka bernilai sedekah alhamdulillah. Satu langkah kita menuju masjid Mukarramin ini maka dosa-dosa kita berguguran alhamdulillah. Dengan satu langkah kita menuju masjid ini dalam rangka pesantren kilat SMK Muhammadiyah 2, maka insyaallah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Ya, saya ingatkan sambil saya ceramah, barang siapa orang di dalam masjid dia main HP. Barang siapa di dalam masjid dia main game. Barang siapa di dalam masjid dia lihat TikTok, maka nanti matinya susah. Jelas? Paham? Maka nanti wafatnya, meninggalnya dalam keadaan suhul khatimah. Paham? Nah, karena itu mari di rumah Allah ini kegiatan pesantren kilatnya saya ceramah gak lama-lama. Tadi saya asar sudah sampai di sini. Karena waktunya jam 15.30 saya dijadwalkan sudah ceramah. Tapi hari ini saya baru mulai, 30 menit saya akan selesai karena jam 5:30 saya sudah ada di Bintaro. Nanti setelah maghrib saya ada tugas, jadi tarawih keliling menjadi imam dan berikan kulbu. Karena itu ceramah saya tidak lama, ikan sepat, ikan gabus, ceramahnya lebih cepat, lebih santriwan-santriwati SMK Muhammadiyah 2 rahimakumullah. Saya mau tanya deh, semuanya punya HP? Semuanya punya HP? Nah, saya tanya, jangan ada dusta di antara kita, setuju? Kalau baru bangun tidur, yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? Bulan puasa ini, yang hari ke-18 kita berpuasa, jujur lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Kalau sekaratul maut sudah mati, pengennya dibacain HP apa Al-Quran? Al-Quran. Dan keistimewaan bulan suci Ramadan di antaranya adalah bulan di mana permulaan ayat suci Al-Quran diturunkan betul. Bulan di mana diturunkannya ayat-ayat suci Al-Quran. Saya mau tanya, Al-Quran ada berapa juz? Berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114. 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Berapa jumlah kalimat? 77.439 jumlah kalimat. Berapa huruf dalam Al-Quran? 342.345 huruf dalam Al-Quran. Nah, dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwa setiap huruf Al-Quran itu ada yang namanya khodan para malaikat. Artinya apa?
yang jumlahnya 345.345 huruf dalam Al-Qur'an. Nah, saya mau tanya yang perempuan dulu, yang perempuan. Ini kan hari yang ke-18 kita berbu. Betul? Oke, yang perempuan dulu. Siswi SMK Muhammadiyah 2. Di sini yang kedua, yang pertama yang di Cipondo dekat Danau Cipondo. Saya bangga dengan yang namanya Muhammadiyah. Kenapa? Siswa-siswinya diwajibkan sholat 5 waktu. Betul? Ada pelajaran yang namanya membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya mau tanya dengan yang perempuan itu. Siapa yang sudah di hari ke-18 ini Al-Qur'annya dibaca sudah 20 juz? Angkat tangan. 1. Ada lagi? 2, 3. Ada 3 orang? Oke, ada 4. Alhamdulillah. Ada 4 orang. Coba yang laki-laki. Yang cowok. Kalau perempuan kan ada headnya, betul? Ada halamannya. Coba yang laki-laki. Angkat tangan yang sudah 20 juz. Ada 1. Puasa gak boleh ngomong. 1. Ada yang sudah 15 juz. Ada yang 10 juz. Ada yang 5 juz. Oh, berarti yang cowok alhamdulillah rata-rata sudah 25 juz. Alhamdulillah. Rahimakumullah. Yuk kita baca salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Apa namanya? Minum-minuman keras yang namanya mirasan tidak, tapi alhamdulillah siswa-siswi SMK 2 Muhammadiyah tidak ada yang minum minuman keras. Alhamdulillah. Dan ini yang pertama, keistimewaan kemuliaan bulan suci Ramadan adalah bulan di mana diturunkan permulaan ayat suci. Apa itu ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim, yakni sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu. Nah, karena itu mari banyak
Yang baca dapat pahala, yang dengerin dapat pahala. Ini yang namanya membaca Kenapa Al-Quran kitab suci? Al-Quran wahyu Allah. Maka siapapun yang baca pantas. Anak kecil baca Al-Quran pantas nggak? Pantas. Anak SMK? Pantas. SMA? Pantas. SMP? Pantas. SD? Pantas. TK? Orang tua? Anak kecil? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Presiden, rakyat, artis, semuanya pantas membaca Al-Quran. Betul? Ada orang syukuran nempatin rumah baca Al-Quran, pantas kan? Pantas. Ada orang syukuran naik kelas, dia lulus ujian, dia telah lulus SMK 2 Muhammadiyah, pantas nggak? Pantas. Di masjid baca Quran, pantas. Di rumah, pantas. Di taman, pantas. Di apartemen, pantas. Di hotel, pantas. Orang sakit, pantas. Orang sehat, pantas. Inilah yang namanya Al-Quran. Nah sekarang saya mau tanya, SMK Muhammadiyah 2 jalan-jalan, studi gandik, kelulusan dan lain-lain. Saat itu di mobil bisnya disetelin yang namanya lagu. Pasti itu berbeda beda. Yang keroncong buat gurunya, yang dangdut buat gurunya, yang pop dan lain-lain buat muridnya. Betul? Tidak sama antara murid dengan guru. Artinya ada kepantasan, ada tidak kepantasan. Tapi tidak dengan Al-Quran. Karena Al-Quran mukjizat Allah, kalam Allah, wahyu Allah subhanahu. Nah, coba renungin. Yang siswa, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, sukanya lagu Sabian umpama. Sedang sakit gigi, temannya main ke rumah, masuk ke dalam kamar, lalu HP-nya dibuka, disetelin tuh yang namanya musik Sabian. Kira-kira enak apa enggak? Marah apa enggak? Marah. Kenapa disetelin musik? Saya kan lagi sakit gigi. Betul? Tetapi ketika kita sedang sakit, teman main ke rumah kita, masuk ke dalam kamar kita, lalu diambil Al-Quran, dibacakan Al-Quran di depan kita, maka kita senang apa marah? Marah apa bahagia? Betul? Inilah yang namanya Al-Quranul Karim. Karena itu banyak-banyak bacaan dan penutup tentang Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kita baca nanti pada hari kiamat akan datang menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafirin. Ada 4 golongan macam manusia yang dirindukan oleh surga. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafirin. Ada 4 golongan macam manusia yang dirindukan surga. Surga rindu kepada 4 golongan macam manusia. Nah, di antaranya adalah talil Quran, orang yang gemar membaca, mempelajari, mengerti, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Ini yang pertama yang saya sampaikan. Kedua, sebelum tema tentang puasa sedikit, saya mau tanya dulu. Di rumah kita pernah nggak listriknya mati? Dadakan dari PLN. Betul?
lampu di rumah kita mati dadakan dari PLN. Matinya malam, udah gelap tambah gelap. Ketika rumah kita gelap malam, dadakan dari PLN, lalu kita dengar desis suara ular masuk ke dalam rumah kita, panik nggak? Takut nggak? Cari pintu untuk keluar, cari jendela untuk melompat. Kita pun teriak, tolong, 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 ada ular di dalam rumah kita. Betul. Kita hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam tanah. Betul. Ketika kita masuk ke dalam tanah, ketika kita dikuburin, gelapnya sebentar atau selama-lamanya. Ketika beratnya, ketika gelapnya selama-lamanya di dalam kuburan itu, saya mau tanya, bila ada ular masuk ke dalam kuburan kita, masihkah ada pintu untuk keluar? Masihkah ada jendela untuk melompat? Masihkah kita bisa teriak tolong, tolong? Saat itu yang menolong kita adalah amal ibadah kita. Betul, benar. Salat yang menolong kita, puasa yang menolong kita, Al-Quran yang kita baca yang menolong kita. Inilah yang namanya manusia hidup di atas tanah, udah mati masuk ke dalam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, tujuan orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Penutup antara yang terakhir, saya menyampaikan tentang sholat. Saya mau tanya dulu, adakah orang Islam yang puasa tapi tidak sholat? Ada. Adakah orang Islam yang zakat fitrah tapi tidak sholat? Ada. Adakah orang Islam yang ngasih takzir orang berbuka puasa tapi yang ngasihnya nggak sholat? Ada. Ada nggak orang yang sedekah tapi sedekahnya tidak sholat? Nah, saya sampaikan di sini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nazala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turun datang malaikat Jibril Alaihissalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqala berseraya berkata, Ya Muhammad, la yataqabbalullah min tarikis salat. Allah tidak menerima amal-amal ibadah orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Jadi salat dulu baru puasa. Salat dulu baru membaca Al-Quran. Salat dulu baru kita bersedekah. Salat dulu baru kita memberikan zakat. Awwalu ma yasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Amal manusia yang pertama kali dihisab, diperiksa nanti di padang mahsyar di hari kiamat, as-salatu adalah salatnya. Baik saluhat, jika salatnya baik, dia mengerjakan salat, saluha sayru amalihi, maka amal-amal yang lain Allah terima. Wa in fasada sayru amalihi, apabila dia tidak mengerjakan salat, maka amal-amal yang lain tertolak. Karena itu jangan tinggalkan salat 5
apinya kemerah-merahan atau kebiru-biruan? Kemerah-merahan apa kebiru-biruan? Kemerah-merahan atau sedikit kebiru-biruan. Kalau anak SMK 2 Muhammadiyah ada acara pramuka api unggun, warna apinya merah apa kebiru-biruan? Merah. Panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas yang ada di dunia. Jelas? Paham? Ini yang namanya api neraka. Dalam surat Al-Hajj ayat 47 dijelaskan. Surat apa? Al-Hajj ayat berapa? 47 dijelaskan, satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Bayangin, satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Satu kali tidak sholat, sholatnya sholat zuhur ditinggalkan. Satu kali masuk neraka maka sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau zuhurnya ditinggalin, asarnya dilewatin, maghribnya pun tidak sholat, isanya tidak sholat, subuhnya tidak sholat, maka 5 kali meninggalkan sholat, 5 hari berada di neraka, maka sebanding dengan 5000 tahun berada di dunia. Kenapa? Di neraka itu tempat yang tidak henti-hentinya disiksa. Di neraka nanti Allah kasih makanan gratis, namanya buah zakum. Buah zakum itu lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka usus perutnya akan hancur berantakan. Di neraka nanti Allah kasih minuman hamim, yakni air yang sangat mendidih, yang apabila diminum maka ususnya akan terputus. Saya mau tanya, Mekah ada Ka'bah, ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, makam Nabi ada. Berarti kalau begitu isi Al-Quran benar apa tidak? Isi Al-Quran benar gak ada surga dan neraka? Isi Al-Quran benar gak ada siksa kubur dan atau azab kubur? Betul. Artinya apa? Manusia hidup pertama di alam ruh, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia, pindah ke alam barzah, pindah ke alam mahsyar. Nanti semua kita dibangkitkan oleh Allah dan akan dimintakan pertanggung. Nah, karena itu kita berdoa, mudah-mudahan kita wafat husnul khatimah, amin. Diterima amal ibadah kita, amin. Diampuni dosa-dosa kita, amin. Mari saya tutup, doain orang tua sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya. Kita yang sedang sekolah lulus, yang mau kuliah jadi sarjana, yang mau kerja gajinya gede, ayo amin, bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, bisa berangkatin haji umrah orang tua dan keluarga. Guru-guru kita jadi ladang amal ibadah. Allah hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya buat di akhirat. Jadi kalau begitu, kalau ngaji jangan buru, kalau sholat jangan buru, kalau sedang berdoa jangan buru. Karena itu rumah di dunia, tapi untuk rumah kita di akhirat. Amin Allahumma. Nah, penutupnya, saya pernah bareng sama Bang Haji Roma Irama di Alam Sutra. Kita nyanyi bareng ya, nyanyi bareng. Setuju? Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, bisa. Kalau tangan saya jatuh bilang, hei, okay. Sudah siap? Sudah siap? Ya, kita mulai. Kalau tangan saya jatuh, ya, yang pertama. Yang kedua, huha, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa? 5. Apa banyak gini? Bisa? Oke, latihannya ya. Sudah siap? Sudah siap? Yuk latihan yang kedua. 1, 2, 3. Nah, latihan yang terakhir. Yuk, supaya nyanyinya bareng ya. Kompak semua. Yang kagak nyanyi anak muda, amin. Yang punya pacar putus sama pacarnya. Saya nggak nyanyi sih. Untung belum latihan. Sudah siap? Ya, latihan yang terakhir. Kalau tangan saya jatuh, yang ke 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Akan tenang kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata calon yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang oka. Bener. Ngaji pakai duit nggak ngaji? Sholat pakai duit nggak? Puasa pakai duit nggak? Yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang ogah. Betul. Puasa sehat, baca Quran pun berfaedah, tapi urusan ke surga murah harganya, banyak yang ogah. Yang ke surga orang jangankan nggak diundang aja belum tentu datang. Malam ini ada Muharram, tahu di mana? Lapangan Darul Quran. Ya, iya doang. Nyusul belakangan. Kapan besok pagi nyusulnya? Ini kalau jalan yang ke murah harganya, tapi banyak yang. Nah, kalau jalan ke neraka pakai duit nggak? Pakai duit nggak? Yuk jalan yang ke neraka. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, harus pakai uang. Kalau suka haram-haraman, penyakit akibatnya. Ternyata calon yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak
3 tahun yang lalu ketika COVID banyak layangan tuh di atas. Satu benang 100.000. Satu benang 100.000. Walaupun hadiahnya umroh, walaupun hadiahnya haji, kalau satu benang 100.000 itu bukan kontes, itu namanya jum. Itu namanya jum. Betul. Di kampung apa tadi? Cikarang. Kalau nanti ada orang Cikarang masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW Cikarang masuk, na'udzu, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 1, 2, 3.